Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam reaction video kali ini kita akan membahas tentang berita yang lagi heboh akhir-akhir ini. Kak Ruben jadi tersangka. Percaya nggak? Ayo kita bahas bareng-bareng di videonya. Di tengah gugatan hak asuh anak, Ruben Onsu malah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan investasi dana di Polres Jakarta Selatan. Laporan polisi ini dilayangkan pada Agustus 2025 silam. Ruben Onsu diketahui menjanjikan sejumlah keuntungan pada pelapor. Tanggal 25 April 2026 terhadap perkara dimaksud telah dialih dari proses penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada tahap penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yaitu lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta Kuku RO jadi TSK, bla 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 TSK dulu, kubu sebelah sana kegirangan, ntar dulu, rumah gila-gila masalah status. Ini aja case yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dikerjakan, ya. Tiap hari dari pihak kepolisian itu menerima laporan berbagai macam kasus, tapi kalau nggak kuat begini, nggak akan up. Boleh dong curiga bahwa ada support di belakang juga yang seperti Markus yang memanfaatkan kefenomenalan dari case Koko RO ini untuk namanya mencari pansos, yang mencari platform. Ya, menggunakan fenomenal ini, ya kan, untuk aji mumpung. Ya iyalah, berita Koko RO mah yang sekecil kutu aja juga pasti bakal jadi nasional, emangnya ono. Dari masuknya, dikejarnya, sampai keluarnya dari jeruji, kagak ada yang tahu ngeliput. Ya beda kelas, udah pasti lah bakal nge-headline, mau beritanya hoax apa enggak, penting kan berita kan gini. Ya kan, mau dimanipulasi, mau dibayar bagaimana, yang penting mah huru hara, ya kan. Kalian ini pada lupa ya kalau Koko RO itu artis besar ya, senior udah 30 tahunan dari 90-an, 97, 98, lu lupa ya? Lu samain sama idola lu dari pihak sono. Ntar dulu, Koko RO aja mungkin sampai keblinger, kenapa tiba-tiba gue jadi TSK? Kenapa tidak ada bahasa ke gue? Kenapa tidak diminta gue dipanggil, dikonfirmasi? Tiba-tiba aja dari penyidikan April itu, tiba-tiba jadi TSK. Ntar dulu, itu kan status sementara. Ya, status tersebut itu bisa menjadi status yang digagalkan kalau 1-2 lebih bukti dari pihak Koko RO yang pada akhirnya baru aja mau dikirimin surat untuk pemanggilan diperiksa. Kenapa nggak dari kemarin Pak Polisi? Ya, sengaja biar jadiin TSK dulu Koko RO gitu. Nanti kalau ketahuan semuanya terbantahkan, itu TSK itu bisa jadi dihempaskan, bisa dituntut balik ntar in case kalau memang seperti begitu. Kalau memang Koko RO nggak mau ribet, ya kan, damai aja udah, gantiin rugi. Ya kan, Koko RO punya uang, ya kan? Iya. Dan kan itu kan ada dua, yang 3,5 sama yang 1. Ya kemungkinan katanya yang 1. Ya kan, ya udah, mau proseduralnya bagaimana, beres kan, nggak usah kayak masuk pakai baju orange segala macam. Gua emangnya jauh ya, emangnya jus. Ntar dulu denger ini penjelasan dari Bapak Acong Latif nih, kita dengerin dulu guys penjelasannya perkara ini. Ruben Onsu dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan dalam kasus penipuan. Banyak netizen masyarakat yang mengatakan seolah-olah Ruben ini bersalah, seolah-olah Ruben ini melakukan penipuan. Di dalam hukum pidana ada yang namanya praduga tak bersalah. Artinya seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka, misalnya oleh kepolisian, belum dapat atau belum bisa dikatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Jadi sebelum adanya pengadilan, putusan pengadilan, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu melakukan tindak pidana. Prosedural seperti ini mah udah biasa, ya. Jangan langsung hip-hip hura, langsung mencak-mencak kayak orang debus, ya. Ikutin aja dulu semuanya. Yang penting kan at least nggak masuk yang seperti kayak Ono yang pernah mungkin baju oranye, ya kan. Jadi guys, intinya kubu sana itu jangan senang dulu. Ini bisa berbalik arah kepada sang pelapor tersangkanya. Semangat ke Ruben. Lanjut. Teruntuk Mas Ruben, tetap semangat. Dari statement kamu yang kamu tulis itu aja termasuk the best.
dengan kata-kata kamu mau bertanggung jawab dan menyelesaikan ini semua. Itu keren banget. Jadi Ko Ruben ini adalah korban-korban dari pegawai-pegawainya sendiri. Anda jangan senyum dulu. Nggak kalah tetap, si Ruben tidak kalah. Please guys, berita ini anyepin ya. Kalau bisa jangan ramein. Karena apa? Masih banyak berita-berita yang perlu kita kawal. Jangan sampai berita ini menjadikan pengalian isu. Hutan-hutan yang kebakaran, bencana alam. Jangan sampai. Dengan yang baru-baru ini, baru banget beritanya dari Polres Jakarta Selatan. Oh iya? Menyebut bahwa RSO menjadi tersangka atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Nah, kalau yang itu kan saya baru saja mendengar juga. Jadi kalau saya mau berkomentar terlalu banyak itu saya nggak bisa juga, karena kan saya juga nggak begitu tahu masalah itu. Tetapi kendati pun apapun yang terjadi, saya berharap Ruben tetap bisa melewati semuanya, begitu kan? Dan juga ini kan masih, kalau sesuai ya dengan berita itu, tersangka gitu kan, masih tersangka, disangka, menyangka, kan itu belum inkrah, belum sesuatu hal bahwa kebenaran bahwa dia itu merupakan kesalahan. Jadi kalau saya secara pribadi saya tunggu dari pihak Ruben, mungkin dari pengacaranya, tapi di sini saya mendoakan apapun permasalahan yang Ruben hadapi, dia sanggup melewati semua dengan baik gitu. Gitu guys. Apa salahnya misalnya panggil saja dulu calon tersangka, kalau nggak datang mungkin baru kita bicara tahap berikutnya. Ini ujuk-ujuk ditetapkan sebagai tersangka. Iya, Kedepan hal tersebut harapan aja. kami tidak boleh terjadi lagi. Due process of law betul-betul harus dilakukan oleh penegak hukum agar warga negara yang lain, siapapun itu juga bisa diproteksi haknya dengan akuntabilitas yang jauh lebih kuat oleh penegak hukum. Dan penegakan hukum harus dilakukan betul-betul dengan sangat hati-hati. Kami memahami, memaklumi kalau ada typo 1 atau 2. Tapi kalau ketemu 9 pelanggaran, kalau ketemu 30 pelanggaran, itu jelas pelanggaran yang serius yang tidak bisa hanya direspon dengan oh nanti kami akan koreksi. Gimana? Kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah Kalau satu udah teman I MM bicara mah udah deh, dengan dia mah dengan fakta. Gak perlu Ya, diragukan dan lagi, bukan dia kalau satu, bicara itu dua dengan fakta orang. guys. Bahkan temen Ada yang buktinya, paling dia kenal deket Gio, banget ya udah sama nih gue ada itu videonya. sampai di Gue kenal dia. DM sama Sekarang katanya Gio itu punya untuk utang guys. menjadi kucingnya. Tapi temenku ini, sahabatku ini tidak ingin, tidak mau karena dia itu kelinci Bor, gitu kan. Kelinci, Bo, Karena kalau kelinci, mau Bo. menjadi kucing itu Si, setidaknya otaknya harus kelinci. gedong. Terus Maunya pas yang Gio gedong. itu viral sama Sarweneng Mbok Lambung itu ya, gue nggak tahu kenapa Bongkar terus, tiba-tiba Nyai. IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih, cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Eke yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan di unfollow sama Desma Gitar. Boti kali. Nah ini yang dia ketangkep terus dia kabur lewat tangga darurat. Ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya, saat gue samperin dia ke Polda Metro Jaya dan di depan bapak polisi. Mengerti? Aku kerja lagi dulu ya, banyak pekerjaan di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat-sehat Nyai, cepet keluarlah. Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang atletis gitu. Atletis juga karena sesuatu gitu kan. Kalau Nyai udah bicara udah deh. Dia kenal sama gue, dia follow gue. Dari dulu dia follow Instagram gue, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Gue tidak pernah follow dia balik ya, karena dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan, Papio, Mamio, Sarwende Bolambung itu. Bukan kayak gitu. Dia tuh B aja, Bor. Dia B aja. Nah,
Kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 apa 2020 gue lupa gitu. Dia pakai Sinte kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ Sinte kan. apa sih? Dicari Sintayong. dia, habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya gara-gara gue nagih utang secara online karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali, nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue Oh, Nyai udah menagih bicara, secara habis dia baik-baik, ke busana. DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya, oh CEO, pengusaha, orang kiung riuk. Nggak ada riuk-riuknya, nggak ada keong-keongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan. Fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti stop kasus Sintenya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan. Belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang bola lambung, itu yang nggak akan ada. Cari nama keluarganya. Tidak sekaya itu dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya tolong ya, nggak mendingan kalian kalau kalian cinta sama Fabio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rebukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. Kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman seorang laki-laki. Ruben Onsu, sehubungan dengan pemberitahuan yang beredar belakangan ini, saya mohon maaf atas situasi yang ada. Selama ini, proses ini berjalan, saya juga berupaya melakukan tabayun melalui teman kami. Namun memang belum menemukan titik temu. Di sisi lain, saya terus mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan dalam pemeriksaan, dengan tujuan menunjukkan kesesuaian data dan keterangan yang ada. Namun, karena beberapa orang yang sebelumnya bekerja bersama saya sudah tidak bekerja lagi dan sulit dihubungi untuk dimintai pertanggungjawaban, saya berusaha mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tersebut satu persatu dengan akses yang sangat terbatas agar dapat melengkapi dan melampirkan keterangan saya. Ini bukan bermaksud untuk membenarkan diri. Selama proses ini berjalan, saya juga sedang menyelesaikan permasalahan lain dengan kembali mencari data dan bukti-bukti untuk meluruskan pemberitaan yang menurut saya sudah jauh dari apa yang sebenarnya terjadi. Proses tersebut tentu telah menyita cukup banyak waktu dan melibatkan banyak pihak. Apa yang terjadi menjadi pembelajaran bagi saya. Saya tetap bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang baik dan kekeluargaan. Semoga pemberitaan yang ada tidak dimanfaatkan untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari isu-isu nasional yang lebih membutuhkan kepedulian kita bersama. Terima kasih kepada semua pihak yang terus memberikan semangat dan dukungan. Ruben Onsu pasti bisa melewati semua ini. Para pendukung Ruben Onsu, para orang-orang yang mensupport Ruben Onsu, jangan khawatir untuk masalah yang saat ini dialami oleh Ruben Onsu. Kalau saya lihat ini masalah karena dia tidak fokus ke sana gitu kan. Karena masalah yang datang ke hidupnya bertubi-tubi, belum concernnya itu masalah urusan anak. Jangan khawatir guys, karena apa? Ruben Onsu itu bukan orang yang bisa atau suka lari dari tanggung jawab. Apalagi dia tidak menyelesaikan. Bukan memikirkan dirinya, tapi lebih memikirkan anak-anak. Jadi masalah ini pasti dia pertanggungjawabkan dan dia selesaikan dengan sangat baik. Jadi kalau ada yang bilang Ruben itu misalkan jatuh atau bagaimana, mungkin ada permasalahan-masalahan keuangan gitu. Tetapi kalau dibilang dia itu fakir, itu nggak mungkin guys. Karena apa? Kalian pikir sendiri saja ya. Rumah di Cilandak itu aja berapa itu? Itu kisaran 60, 70, 80 M ya. Dalamnya aja kalian kan tahu sendiri, ya kan? Ada kompor 1 M, belum hordennya, belum liftnya, itu aja udah berapa gitu. Jadi jangan khawatir ya. Pokoknya dengan apapun permasalahan yang Ruben Onsu hadapi sekarang, kita support, kita dukung, kita doakan yang terbaik untuk Ruben Onsu, untuk anak-anaknya ya, untuk semuanya. Namun ada usulan atau ide bagaimana kalau misalnya kemudian juga ada kerjasama dalam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman ini dan nanti bisa diperhitungkan berapa kewajiban Ruben dan berapa
haknya Ruben jika kerjasama itu berjalan. Nah, jadi oleh karena itulah maka kemudian ada kerjasama, bahkan Ruben sempat melakukan 2 kegiatan terkait dengan masalah pekerjaan itu, namun kemudian pekerjaan dan kerjasama itu menurut Ruben tidak diteruskan, dan kemudian beban kewajiban hutang itu lalu diminta untuk dikembalikan secara sekaligus, ya. Jadi peristiwanya ini di tahun 2025 menurut Ruben, ya. Di tahun 2025 itu kita tahu ya bahwa kalau kita bicara masalah waktu dan periode itu, Juni 2024 Ruben baru berpisah, baru bercerai, dan kemudian 24 hingga 2025 ketika Ruben itu pinjam uang itu banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ruben, ya, terkait dengan masalah keuangan yang cukup besar gitu ya. Pertama tentu adalah biaya-biaya untuk rumah, ya, Ruben bilang seperti itu. Kemudian biaya nafkah yang kita tahu ya tidak kecil yang harus disiapkan oleh Ruben, belum lagi cicilan yang perlu diselesaikan, termasuk gaji karyawan gitu ya, karena ada satu peristiwa juga yang membuat perusahaan Ruben tidak berjalan dengan baik karena ada kecurangan yang dilakukan oleh orang yang dia percaya, dan itu membuat Ruben banyak mengalami kerugian, ya, banyak mengalami kerugian. Ruben dikhianati oleh orang yang dia percaya gitu ya, jadi ada pembobolan kartu kredit Ruben yang dipercayakan kepadanya, kemudian ada pencurian aset-aset dan data yang kalau menurut perhitungan Ruben, kerugian itu hampir mencapai 100 miliar gitu ya, karena banyak yang hilang aset-aset perusahaan Ruben yang dilakukan oleh orang kepercayaannya ini. Nah, dan proses hukum sudah berjalan ya terhadap orang yang melakukan kecurangan ini, tapi proses hukum itu kan tidak mengembalikan kerugiannya Ruben gitu ya. Dia ditahan, diproses, tapi kan tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh Ruben. Nah, lubang yang besar inilah yang menurut Ruben yang dia harus tutupi, karena dia tetap harus bertanggung jawab kepada semua hal yang memang Giorgio Antonio ternyata pernah ditangkap polisi. Yang bikin heboh, pihak Nikita Mirzani menyebut kasusnya berkaitan dengan pembelian sinte atau tembakau sintetis. Giorgio disebut sempat Aduh, anak panah mulai berbalik lagi kepada si janda. Pantas saja si pelapor tiba-tiba minta damai. Setelah RO melangkahkan kaki ke Polda Metro Jaya, si pelapor minta damai. Aduh, harapannya berbalik lagi kepada si janda. Hotman memegang bukti fisik berupa rekam jejak rekening penampungan dan nota transfer bank membuktikan serasa bahwa aliran dana investasi bernilai fantastis itu dicurigai juga mengalir deras dan dinikmati langsung oleh Sarwenda. Ini adalah bukti hitam di atas putih yang siap diserahkan langsung ke meja penyidik. Selama ini publik digiring oleh narasi seolah-olah Ruben Onsu yang bertanggung jawab penuh atas raibnya uang modal investasi 3,5 miliar tersebut. Namun, hasil penelusuran tim hukum Hotman menemukan fakta material yang sangat mengejutkan. Hotman memperlihatkan lembaran nota transfer berkala yang menunjukkan bahwa dana yang disetorkan oleh investor tidak berhenti di rekening perusahaan Ruben, melainkan ditransfer secara sistematis ke rekening pribadi dan rekening operasional yang dikuasai penuh oleh Sarwenda pada masa itu. Sarwendong, asam lambung, janda selang, janda rasa garis, janda gatal, janda labil. Kan sudah aku bilang, musuh kau yang sebenarnya adalah jejak digital kau sendiri. Nah, jika kemarin kubu sebelah sempat merasa di atas angin dan memamerkan senyuman puas atas penetapan status tersangka Ruben Onsu, maka hari ini senyuman itu resmi berubah menjadi keheningan yang mencekam. Kita resmi memasuki babak puncak yang paling brutal, di mana alibi dan narasi pencitraan runtuh seketika di hadapan bukti otentik perbankan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea tidak sekedar menggertak sambal saat pasang badan dalam kasus investasi modal 3,5 miliar rupiah ini. Hari ini Oke guys, buat fans-fansnya Kak Ruben, mari kita dukung bersama-sama biar Kak Ruben tetap semangat, tetap dilindungi orang-orang baik, dan hak asuh anaknya juga Kak Ruben yang dapat, insya Allah. Terima kasih, semoga kita diberikan kesehatan, tetap dukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.